Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arga Farel Zaranubis, NPM 2008260102. Jadi pada blog psikiatri ini saya akan membahas tentang skizofrenia. Nah, untuk definisi dari skizo ini, jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental kronis dan berat yang memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Seringkali ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas atau psikosis. Jadi gangguan ini akan menyebabkan penderita mengalami halusinasi, persepsi tidak nyata, delusi atau waham, keyakinan yang palsu, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku yang drastis. Ini biasanya muncul pada usia 16 sampai dengan 30 tahun. Untuk epidemiologinya itu, jadi skizofreni secara berpengaruh secara global sebesar 0,85% pada usia 15 sampai dengan 34 tahun. Lebih sering dialami oleh laki-laki yang rentan usianya itu 15 sampai 20 tahun. Jadi penyakit ini dapat ditularkan melalui gen. Nah, untuk etiologinya itu sendiri itu ada karena faktor genetik. Jadi keturunan ini memiliki komponen genetik yang kuat atau poligenetik. Jadi risiko meningkat lebih signifikan jika salah satu orang tua 5 sampai dengan 12%, kedua orang tua 40%, atau kembar monozigot itu 47% menderita skizofrenia. Lalu ada faktor neurobiologis dan biokimia. Nah, untuk itu, jadi hipotesis dopamin atau aktivitas berlebih dan ketidakseimbangan neurotransmitter lain seperti glutamat, serotonin, serta norepinefrin. Kemudian ada struktur otak, jadi ya, adanya kelainan pada sistem limbik, korteks frontalis, dan ganglia basalis. Kemudian ada pula perkembangan saraf seperti hipotesis kerusakan saraf sejak awal kehamilan atau komplikasi kehamilan. Dan terakhir ada faktor lingkungan dan psikososial. Nah, jadi stresor sosial ini seperti tekanan ekonomi, diskriminasi, ataupun lingkungan urban. Kemudian ada penggunaan penyalahgunaan zat, jadi penggunaan ganja pada masa remaja, terutama pada individu yang rentan secara genetik, ini merupakan faktor risiko bisa mengalami skizofrenia. Kemudian ada juga lingkungan keluarga, seperti teori disfungsionalitas keluarga dan pola asuh ataupun teori perkembangan. Nah, jadi untuk patofisiologi skizo ini akan melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan yang akan menyebabkan disfungsi neurobiologis, terutama hipotesis dopaminergik atau hiperaktif mesolimbik untuk gejala positif, hipoaktif mesokortikal untuk gejala negatif. Kemudian akan terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter lainnya meliputi sistem glutamat dan GABA serta kelainan struktur otak seperti peningkatan ukuran ventrikel dan penurunan volume hipokampus. Nah, untuk manifestasi klinis dari skizo ini, secara rinci, manifestasi skizo ini terbagi menjadi beberapa kategori. Nah, untuk gejala positifnya itu ada seperti halusinasi, ini merupakan gangguan persepsi panca tanpa stimulus eksternal. Kemudian ada delusi atau waham, ini memiliki keyakinan yang palsu yang tidak kokoh dan tidak sesuai dengan realitanya yang ada. Kemudian ada gangguan pikiran dan berbicara, bicara tidak teratur atau incoherent. Kemudian ada flight of ideas atau menggunakan kata-kata yang hanya dimengerti oleh si penderita itu sendiri. Kemudian ada perilaku disorganized atau kacau. Jadi ini merupakan perilaku aneh, agresif, atau agitasi yang tidak bertujuan. Nah, untuk gejala negatifnya itu ada afek datar atau tumpul. Ini merupakan ekspresi emosi yang sangat kurang, wajah kaku dan kurang responsif. Kemudian apolisi ataupun apatis. Jadi ini merupakan kurangnya motivasi untuk memulai atau menyelesaikan aktivitas, termasuk merawat diri. Lalu ada sosial atau isolasi sosial, ini ya seperti menarik diri dari lingkungan. Kemudian ada alogia, ini miskin bicara atau respon verbal yang minim. Dan yang tiga itu ada gejala kognitif, jadi ini sulit berkonsentrasi, kemudian ada gangguan ingatan dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada penurunan produktivitas, ini merupakan perilaku aneh dan penurunan kebersihan diri.
Lalu untuk mendiagnosa dari skizo ini ada ditegakkan oleh psikiater melalui evaluasi menyeluruh termasuk wawancara klinis dan kriteria menurut DSM-5 yang mensyaratkan minimal dua gejala inti seperti waham dan halusinasi, bicara kacau seperti tidak teratur atau dan gejala negatif. Dan ini harus minimal selama 6 bulan disertai gangguan fungsi dan menyingkirkan penyebab lain seperti gangguan mood atau penyalahgunaan zat, seringkali dibantu eh, dengan tes fisik, darah, urin, serta tes MRI atau CT scan. Nah, lalu komplikasi dari skizo ini ada kesehatan mental dan perilaku. Contohnya itu ada risiko bunuh diri, yang dimana akan terjadi pikiran, rencana, atau percobaan bunuh diri. Ini seringkali terjadi di tahun pertama. Lalu adanya penyalahgunaan zat seperti ketergantungan alkohol, nikotin, dan narkoba untuk meredakan gejala. Lalu ada gangguan mental lain seperti depresi berat, gangguan cemas, dan obsesif kompulsif disorder atau OCD. Kemudian ada perilaku agresif ataupun kriminal. Ini pun meskipun jarang, namun bisa terjadi atau berisiko menjadi korban tindak kriminal. Kemudian ada fungsi sosial dan hidup sehari-hari. Itu ada isolasi dan penarikan diri seperti kesulitan berinteraksi, menyebabkan kesepian dan kurang merawat diri. Kemudian ada pulanya masalah ekonomi dan hunain. Ini ketidakmampuan bekerja ataupun bersekolah. Dan terakhir ada kesehatan fisik. Ini seperti penyakit kardiovaskular dan metabolik. Ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Lalu ada komplikasi katatonik. Jika tipe katatonik ini berisiko terkena pneumonia, aspirasi, dan malnutrisi. Dan terakhir ada kognitif. Ini akan terjadinya penurunan kemampuan memori, perhatian, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk tata laksananya itu untuk skizo ini bisa diberikan obat antipsikotik generasi kedua. Ini sering menjadi drug of choice karena profil efek samping yang lebih baik. Contohnya itu ada risperidon, olanzapine, dan quetiapine. Lalu ada antipsikotik generasi pertama itu seperti haloperidol, kemudian ada clozapine, ini digunakan untuk kasus yang resisten terhadap pengobatan lain. Lalu untuk obat tambahannya itu ada antikolinergik. Antikolinergik itu contohnya itu ada trisepenidil. Ini sering diberikan untuk mengatasi efek samping motorik seperti tremor ataupun kaku. Lalu ada intervensi psikososial itu bisa diberikan psikoedukasi, edukasi keluarga dan pasien tentang penyakit peningkatan kepatuhan berobat. Kemudian ada terapi perilaku kognitif atau CBT. Lalu ada pelatihan keterampilan sosial dan intervensi keluarga. Dan ketiga itu ada terapi fisik atau stimulasi otak. Itu ada elektrokonsultif terapi. Ini dilakukan pada kasus berat. Kemudian ada transcranial magnetic stimulation atau TMS. Ini dapat digunakan untuk mengurangi halusinasi dan gejala negatif. Dan yang terakhir ada perawatan komunitas. Ini merupakan dukungan berbasis komunitas atau komunitas based dan rehabilitasi vokasional ataupun pekerjaan untuk membantu pasien hidup mandiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut di bawah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.